Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memudahkan langkah kaki kita untuk bisa sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah, berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka ada beberapa perbedaan mungkin yang terjadi di hari-hari ini, di mana pemerintah Arab Saudi sudah memutuskan bahwa kita di fikih Idul Fitri kemarin atau fikih puasa kemarin sudah belajar bagaimana untuk menentukan awal bulan di dalam Islam adalah metodenya pertama dengan ru'yah gitu ya. Ru'yah itu dari kata ro'a, ya roh, ru'yatun artinya melihat. Ru'yatul hilal berarti melihat bulan. Jadi bukan ruqyah. Kalau ruqyah yang pernah kita lakukan bersama-sama mengobati dengan doa-doa dari Al-Qur'an itu ruqyah pakai Q. Tapi kalau melihat hilal namanya ru'yah. Nah, jadi di dalam ya pakai RU kemudian dikasih tanda koma petik di atas ru'yah gitu ya. Ru'yatul hilal. Maka dalam menentukan satu Ramadan, menentukan satu Dzulhijjah, jadi bulan-bulan di dalam Islam, pertama adalah dengan metodenya ru'yah dulu, melihat bulan tersebut. Kalau bulannya sudah berubah bentuk ya berarti kita sudah masuk ke bulan yang baru. Maka Arab Saudi pun juga ketika menentukan Dzulhijjah itu dengan metodenya atau metodenya hisab gitu ya. Hisab atau ru'yatul hilal, dan sudah tampak hilal di hari Rabu. Artinya kalau Rabu, karena biasanya penampakan hilal itu kan karena bulan itu baru bersinar di malam hari, maka biasanya untuk menentukan itu baru sidang isbatnya di malam hari, karena ba'da maghrib itu baru mulai untuk ru'yatul hilal. Maka di hari Rabu malam itu hilalnya sudah nampak di Arab Saudi. Maka pemerintah di sana menetapkan bahwa hari Kamis masuk 1 Dzulhijjah gitu ya. Sedangkan di Indonesia pemerintah telah melaksanakan ru'yah juga dan tidak tampak hilal tersebut. Maka pemerintah Indonesia menetapkan bilangan bulan Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30. Maka untuk pemerintah Indonesia hari ini baru masuk 1 Dzulhijjah. Maka kemungkinan nanti akan ada perbedaan dari segi Idul Adhanya. Kalau kita kalau kita ngikut Arab Saudi, maka di Arab itu wukuf di Arafahnya nanti di hari Jumat. Ketika mereka melaksanakan wukuf, kita melaksanakan puasa Arafah. Berarti hari Sabtunya yang mengikuti pemerintah Saudi, hari Sabtu tanggal 9 Juli adalah Idul Adha. Namun bagi yang mengikuti pemerintah Indonesia, karena baru 1 Dzulhijjahnya di hari ini, maka berpuasanya puasa Arafah 9 Dzulhijjah di hari Sabtu dan berlebarannya di hari Ahad gitu ya. Nah, jadi saya harap dengan adanya perbedaan ini kita bisa memutuskan mau mengikut yang mana dan masing-masing memiliki dalil gitu ya. Ojo melu sing penake, tapi kita melihat oh dalilnya ini gitu. Kalau saya cenderungnya ikut Saudi Arabia, karena memang kita dengan Saudi itu hanya terpautnya 4 jam. Jadi masih ngikutin satu hari gitu ya, masih di hari yang sama. Tapi kalau kita dengan Arab Saudi misalkan berbedanya 12 jam lebih, nah itu berarti sudah nggak nututi sehari. Maka kalau di dalam Islam bahwa sudah ada yang melihat hilal, minimal 2 orang muslim saja sebagai saksi, maka itu sudah dikatakan cukup untuk menentukan bahwa ini sudah masuk bulan yang baru. Nah ini di Arab sudah melihat adanya perubahan hilal, maka saya mengikut kepada Arab Saudi. Bukan berarti kemudian yang ikut Arab Saudi Muhammadiyah, yang nggak ngikut NU, enggak gitu ya. Kita ketika memutuskan sesuatu tentu sudah memiliki dalil tersendiri. Jadi monggo ibu gitu ya, nanti mau lebarannya hari Sabtu, hari Ahad, monggo. Saya mengemukakan bahwa ini dalilnya, ini dalilnya. Maka kalau kemudian kita mengambil
yang kemarin sudah melaksanakan 1 Dzulhijjah gitu ya, atau yang hari ini memutuskan untuk 1 Dzulhijjah, tidak masalah. Tapi kita lihat insya Allah hari ini kita bahas fikih kurban, bagaimana kemudian keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah bersabda, ma min amalin ahabbu ilallah, ada hari-hari di mana amal itu ahabbu, paling dicintai oleh Allah. Itu tidak ada amalan yang lebih dicintai selain ayyamil ashr, atau disebutkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Itu amalnya adalah amalan yang luar biasa pahala di sisi Allah. Saking gedenya pahala tersebut, maka kemudian Rasulullah ketika ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah sebesar apa sih pahalanya? Apakah bahkan sampai orang walal jihad fisabilillah ya Rasul, bahkan orang yang berjihad fisabilillah pun gak bisa untuk menyamai pahala beramal di 10 hari awal Dzulhijjah. Walal jihad fisabilillah, kata Rasul, walaupun orang yang berjihad fisabilillah itu gak bisa nyamai besarnya amal ibadah yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka disebutkan oleh para ulama 10 hari awal di Dzulhijjah ini yang pahalanya kalau kita laksanakan itu menyerupai Ramadan. Termasuk Dzulhijjah itu adalah salah satu dari Ashhuril Hurum, salah satu dari 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan yang suci. Jadi bulan yang suci itu kalau kita melakukan amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, kalau kita melakukan dosa maka dilipat gandakan pula dosanya. Salah satunya di Dzulhijjah. Namun di antara 4 bulan haram ini yang pahalanya paling utama adalah yang melakukan amal ibadah di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Bahkan pahalanya melebihi daripada jihad fisabilillah. Sampai kata Rasulullah, illa, kecuali ada nih orang yang pahalanya bisa menyamai dari orang yang beramal di 10 hari awal ini. Siapa dia? Illa, kecuali kalau ada orang rajulun, dia seseorang yang berjihad fisabilillah wa ma'ahu amwaluhu, dan beserta dengan yang dia bawa ke medan perang itu seluruh harta yang dimiliki di dunia. Jadi ada orang yang jihad yang bawa kabeh bondone sampai tidak ada yang tersisa dari hartanya, semua dibawa pergi berjihad. Falam yarji' maluhu, dan tidak kembali hartanya dan juga tidak kembali dirinya. Jadi orang pergi bawa jihad seluruh hartanya dan gak balik sama sekali, dirinya syahid, hartanya pun habis untuk jihad. Barulah orang yang seperti ini yang bisa menyamai dari orang yang beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka Masya Allah Ibu, di 10 hari awal ini bisa dimulai dari hari kemarin sampai dengan nanti tanggal 10 Dzulhijjahnya, antara hari Sabtu atau hari Ahad. Maka yang Ibu bisa maksimalkan adalah puasa sebenarnya. Jadi puasa itu sebenarnya tidak terbatas pada hari Arafahnya tok, di tanggal 9 Dzulhijjah enggak. Namun kalau panjenengan mampu untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai 9, lakukan. Jadi misalkan hari ini Ibu belum makan apa-apa dari sejak fajar, dari sejak subuh. Oh ternyata sekarang 1 Dzulhijjah atau 2 Dzulhijjah, baru tahu ternyata puasa itu diperbanyak 10 hari awal. Wes lah bismillah, aku tak poso. Jadi baru niat sekarang nih karena belum makan apa-apa. Boleh nggak? Boleh kalau puasanya adalah puasa sunnah. Tapi kalau puasanya wajib maka tidak diperbolehkan karena harus ada niat dulu yang kita ucapkan di dalam hati sebelum adzan subuh berkumandang. Maka yang bisa Ibu maksimalkan adalah puasa di 9 hari ini. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah, ini bisa memperbanyak misalkan di puasa Daudnya nggak apa-apa. Nah di puasa sunnah itu boleh untuk menggabungkan beberapa niat sekaligus. Misalkan nih mulai dari hari Kamis kemarin, hari Kamis Ibu niatnya puasa Kamis sekaligus puasa Dzulhijjah sekaligus puasa Daud misalkan, boleh. Nanti hari Jumatnya ini puasa, Sabtunya puasa lagi, niatnya Dzulhijjah sekaligus Daud. Ahadnya gak bisa puasa karena mungkin hari Ahad hari family time misalkan, hari keluarga. Yaudah nanti puasa lagi Senin. Senin niatnya Dzulhijjah sekaligus puasa Senin sekaligus Daud. Jadi boleh kita triple niat gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya niat, kalau menggabungkan sunnah dengan sunnah gak apa-apa.
dan kita dapat pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka kalau ibu bisa memperbanyak tadi dari tanggal 1 sampai 9. Tapi khusus di 3 hari ini kan Jumat, besok Sabtu, Ahad. Khusus di 3 hari ini, kalau ibu mau berpuasa, tidak boleh yang puasa di hari itu sendirian saja. Maksudnya bukan sendirian orangnya, sendirian harinya. Jadi misalkan hari ini puasa, tapi besok enggak, Ahad enggak, itu yang enggak boleh. Tapi kalau hari ini puasa, dibarengi sama kemarin puasa enggak apa-apa. Atau misalkan hari ini puasa, besok puasa. Jadi di Jumat, Sabtu, Ahad tidak boleh yang puasanya itu hanya 1 hari saja. Di 3 hari yang ini memang hari raya umat-umat gitu ya. Jumat hari rayanya umat Islam, Sabtu hari rayanya orang Yahudi, Minggu, Ahad hari rayanya orang Nasrani. Maka kalau kita mau berpuasa ditambahkan sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Kemis Jumat, opo Jumat Sabtu, atau Sabtu Ahad, atau Ahad Senin. Jadi jangan sendirian di 3 hari ini. Maka 1 sampai 9 bisa perbanyak. Gak mampu boleh loncat-loncat, boleh Daud. Tapi jangan mengkhususkan di tanggal 8-nya saja atau nanti yang disebut sebagai puasa tarwiyah. Nah nanti mungkin banyak yang mampir ke WA kita di share gitu ya. Barang siapa yang melaksanakan puasa tarwiyah, yaitu puasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah, maka puasanya seperti pahalanya selama 1 tahun penuh. Maka hadis ini derajatnya palsu. Maka kalau palsu tidak boleh untuk dilaksanakan. Tapi kalau ibu ngepasi tanggal 8-nya puasa boleh nggak? Boleh. Asal jangan dikhususkan. Jadi misalkan 8, 9 atau 7, 8, 9. Ya pokoknya 1 sampai 9 berusaha puasa. Ada 8-nya nggak masalah. Tapi ojo, aku dino iki poso. Poso apa? Puasa tarwiyah. Soalnya tanggal 8. Nah itu yang nggak boleh. Gitu ya. Nah jadi kalau ternyata dari tanggal 1 sampai 8 kita tidak mampu berpuasa, yang penting tanggal 9-nya jangan dilupakan. Itu yang paling muakkad atau yang paling ditekankan itu di tanggal 9-nya. Jadi nih 1 sampai 8 ya Allah kok yo akeh tantangannya, misalkan ada acara ini, acara itu. Pokoknya di puasa Arafahnya jangan ditinggalkan. Dah itu ya. Maka kemudian ibu-ibu yang sudah berniat untuk berkurban atau sohibul kurban diingatkan, ini sudah tidak boleh untuk potong kuku, potong rambut, mencukur bulu-bulu gitu ya. Karena sudah masuk larangan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai kapan hewannya disembelih. Bukan setelah sholat. Jadi bukan berarti ayo wes sholat id, potong kuku, enggak. Batasannya sampai hewan yang kita kurbankan itu disembelih. Karena batas kurban itu bisa 3 hari setelah hari Idul Adha atau di hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Maka kalau ternyata jatah kita dapatnya di tanggal 13, ya berarti sampai 13 hari kita tidak boleh potong kuku. Potong-potong lain. Bagi siapa? Sohibul kurban. Jadi sohibul kurban itu misalkan dalam satu keluarga suami gitu ya. Maka yang terkena larangan suami saja. Istri dan anak-anak terkena larangan tidak. Kecuali kalau ibu suaminya sudah meninggal. Sohibul kurbannya ibu gitu ya. Karena kepala keluarganya ibu. Maka ibu sebagai sohibul kurban terkena larangan itu. Walaupun ketika kita melanggar mungkin karena kelupaan gitu ya. Atau baru tahu hukumnya. Waduh aku 1 Dzulhijjah deh ini kok yonde ini aku potong kuku misalkan. Karena nggak tahu gitu ya. Maka tidak ada kafaroh yang harus dilakukan untuk menggugurkan dosa. Kurbannya sah nggak? Kurbannya tetap sah. Cuma ia berdosa gitu ya. Gimana cara menebusnya? Ya sudah bertaubat sama Allah, beristighfar, tapi memang tidak ada kafaroh. Kafaroh itu denda. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dari kesalahan yang untuk menggugurkan dosanya harus bayar denda. Misal begini, seperti kita pernah bersumpah, demi Allah ya, aku nggak bakalan mau ketemu sama dia lagi. Orang Arab neng ngomai meneh, bla bla bla. Misalkan kita pernah bersumpah,
Maka ketika kemudian kita ngobrol sama orang ini karena sudah baikan, kita main ke rumahnya, maka kita melanggar sumpah yang sudah pernah kita ucapkan, maka kita terkena kafaroh sumpah. Apa itu kafaroh sumpah? Maka cara menggugurkan dosanya 1, memberi makan 10 orang miskin. Ini kafaroh sumpah. Kalau nggak bisa gimana? Yang kedua, memberi mereka pakaian. Nek nggak mampu juga, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini namanya kafaroh. Ada lagi contoh misalkan karena kita nggak tahu hukumnya gitu ya, dulu masih jahiliyah, belum belajar fikih. Ketika istri dalam kondisi menstruasi atau haid, maka haram bagi suami untuk menggaulinya. Ketika terjadi hubungan badan antara suami istri dalam kondisi istri haid ataupun istri sudah berhenti darah tapi belum mandi besar. Ada orang yang istri misalkan, "Mas, aku wes resik, yuk sisan engko aduse tak jamak wae." Misalkan gitu ya. Jadi mandinya dirapel antara habis hubungan badan sama habis selesai menstruasi karena nggak mau masuk bar keramas, engko keramas meneh. Akhirnya memutuskan untuk udah hubungan dulu sama suami biar mandinya cukup sekali. Maka Allah sebutkan fala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati istri-istri sampai mereka suci. Maka ditandai suci itu dengan sudah mandi keramas. Berarti nek ibu sudah keluar berhenti darah tapi belum keramas, namanya sudah bersih tapi belum suci. Jadi tetap kalau terjadi hubungan badan yang harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Hubungan badan pada saat istri dalam kondisi haid, suami harus bersedekah sebesar 1 dinar. 1 dinar itu berapa? Dinar itu mata uang emas. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas murni 24 karat. Jadi sekitarnya sak dinar sekarang 5 juta, Bu. 1 dinar 5 juta ya. Jadi nek ada suami yang melanggar itu, dia harus sedekah sebesar 5 juta. Nah, itu namanya kafaroh gitu ya. Kafaroh, denda. Ada lagi kafaroh yang lain. Seperti misalkan kita bahas kemarin di fikih Ramadan ya. Apabila suami menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafarohnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh putus, tidak boleh bolong, tidak boleh kejeglong. Kalau sudah 59 hari puasa, di hari terakhir ternyata dia sakit, nggak bisa berpuasa di hari itu, maka keesokan harinya harus mengulang dari bilangan 1 ya. Ya Allah kurang siji ya, karena perintahnya 2 bulan berturut-turut, maka kurang 1 ya harus ngitung dari 1 lagi sampai 60 hari gitu ya. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka nanti kafaroh yang kedua memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi ini namanya kafaroh gitu ya. Maka untuk yang tadi bagi sohibul kurban, ketika sudah terlanjur potong kuku, terlanjur cukur bulu-bulu misalkan, kena kafaroh enggak? Kalau ternyata melanggar, tidak ada kafaroh baginya. Jadi kurbannya tetap sah, hanya dia berdosa dan dia beristighfar, bertaubat. Nah, sekarang kita bahas fikih kurban ya. Bagaimana hukum kurban itu? Pertama, bagi orang yang mampu tentu hukumnya wajib. Tapi bagi yang tidak mampu, nggak punya kelapangan, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Bahkan saking ditekankannya berkurban, sampai ulama memperbolehkan berhutang untuk berkurban. Gitu ya. Tapi gimana utang buat kurban itu selama dia punya kemudahan dan kemampuan untuk melunasi hutangnya. Bolehnya gitu. Misal gini, ikut arisan. Nanti bulan Agustus dapat arisan 3 juta. Neng saiki rong duwe duit nggo kurban. Pinjem orang.
Bu, aku nyileh duit sek 3 yuto ya, engko etok arisan Agustus tak bayar. Maka ketika kita berhutang 3 juta untuk beli kurban, itu kurbannya sah. Boleh, selama kita punya jagan, punya kemampuan untuk bayar. Tapi kalau misalkan nggak punya kemampuan, aku utang sek yo nggo kurban. Neng nyaure, mbuh ya kapan aku yo ora duwe jagan sih. Yus Gusti Allah engko sing anu ya, sing ngeki dalan. Misalkan gitu. Jadi dia tidak punya jagan dari mana untuk membayar hutangnya, ini nggak boleh. Jadi hukumnya tadi sunnah muakkad. Kemudian yang boleh dijadikan kurban apa? Yang disebut sebagai bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak yang ditentukan jenisnya. Jadi nggak semua binatang ternak boleh untuk dijadikan kurban. Maka yang boleh adalah sekedar unta, kemudian sapi. Sapi ini dalam beberapa tempat wilayah disucikan, didewakan, nggak boleh disembelih. Maka boleh untuk mengganti sapi dengan kerbau. Seperti misalkan di India, di Bali, maka boleh nggak nyembelih sapi diganti nyembelih kerbau. Kemudian kambing atau domba. Jadi kalau disebut domba itu wedosnya gembel ya, itu namanya domba. Maka ini saja yang boleh untuk dijadikan kurban. Selain ini, walaupun dia itu lebih mahal ataupun harganya setara, nggak boleh. Misal gini, ada orang yang anti mainstream, nggak mau kaku, mosok ket dek men kurban kok yo sapi terus. Aku iso kok sing luwih larang, tak ganti kuda, misalkan gitu ya. Lah kalau sapi sekedar 20 juta, kuda kan 30 jutaan lebih. Maka kuda itu halal apa haram, Bu? Kuda halal apa haram? Halal, kan ada susu kuda liar gitu ya. Maka kalau susunya boleh, maka semua bagian dari hewan tersebut menjadi halal. Bahkan kita sentuh, Ibu nyentuh kuda najis nggak? Tidak. Kalau tainya? Tainya najis nggak? Nah, kita pernah belajar nih di fikih awal-awal. Hewan yang diharamkan maka kotorannya najis. Tapi kalau hewannya itu dimakan halal, kotorannya kok halal? Kotorannya halal. Kotorannya tidak najis, berarti kotorannya suci. Tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nggak bisa kemudian kita cebok nggak ada air pakai tai kuda, ya nggak bisa dia. Tai kuda yang sudah kering nggak boleh. Artinya di dalam fikih kita belajar bahwa tidak setiap yang kotor pasti najis. Dan tidak setiap yang bersih mesti suci. Jadi antara bersih sama suci, kotor sama najis itu beda kalau dalam fikih ya. Seperti kotor tapi nggak najis, ingus itu kan kotor ya. Muntah kotor nggak? Kotor. Bau iya, tapi najis tidak. Jadi ada kotor tidak najis. Begitu juga untuk hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, itu kotorannya najis. Tapi kalau hewannya halal maka kotorannya suci. Nah sekarang ketika kuda ini hewan yang halal untuk dimakan, susunya boleh. Sekarang kalau misalkan ada yang mengatasnamakan begini, kan kalau di dalam ayat itu hurrimat alaikumuddam wal maitah walahmal khinzir, diharamkan darah, kemudian bangkai dan daging babi. Berarti yang haram cuma dagingnya. Berarti susu babi boleh? Kan yang diharamkan daging babi kalau di dalam ayat. Nah ayatnya kan diharamkan daging babi, dagingnya yang haram. Berarti susunya boleh? Susunya halal apa haram? Haram. Jadi ketika Allah mengharamkan dagingnya, ya semua yang ada dalam tubuh hewan tersebut ya menjadi haram dan juga najis. Bahkan ulama menitik beratkan pengkhususan untuk 2 kulit yang gak bisa untuk disucikan, yaitu anjing dan babi. Jadi kalau kulit hewan yang lain seperti buaya, ular itu kan haram dan juga najis. Kita nyentuh kulit buaya najis. Tapi ketika kulit ini sudah melalui proses penyamakan, jadi sudah disamak ya, dimasukkan ke dikeringkan, dimasukkan ke mesin, maka yang tadinya kulit ini najis menjadi suci. Maka kalau ada orang punya tas dari kulit buaya,
dipakai boleh nggak? Boleh gitu ya. Ketika dia pakai sendal dari kulit ular misalkan, dia sholat menggunakan sendal kulit ular, sholatnya sah nggak? Sah, karena tadi sudah melalui proses penyamakan. Tapi pengkhususan untuk anjing dan babi itu tidak bisa disucikan meskipun dengan proses penyamakan berkali-kali. Jadi kalau ada orang punya dompet dari kulit babi misalkan, atau misalkan dia bikin kue gitu ya, kue kemudian dia pakai kuasnya, atau mungkin ada orang make up blush onnya itu pakai gini, sapunya itu pakai dari bulu babi, nah itu menjadi najis semuanya. Jadi dia tidak bisa untuk disucikan. Itu pengkhususan pada kedua hewan ini. Nah kembali ke tadi, ada orang yang nggak mau untuk kurban sapi karena terlalu murah bagi dirinya. Aku wes tak ganti wae lah podo-podo hewan ternak, mau yang lebih mahal diganti dengan nyembelih kuda. Maka boleh nggak? Nggak boleh. Karena kuda tidak termasuk bahimatul an'am. Itu maksudnya. Kemudian ada orang yang nggak punya kambing, tapi dia peternak ayam misalkan. Aku duwe pitik 100 ekor, nah, kan podo, 3 yuto misalkan 100 ekor ayam 3 juta sama dengan 1 ekor kambing 3 juta. Wes lah timbange aku tuku wedhus dadak ngetokke duit, mending aku tak mbeleh 100 pitik. Podo-podo 3 yuto, sama-sama hewan ternak, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi hanya yang tadi bahimatul an'am. Nah sekarang kita lihat dari biaya pengadaan. Maka untuk 1 ekor unta biaya pengadaannya boleh untuk dibagi 10 orang. Unta tuh 10 ya. Kalau 1 ekor sapi berapa? 7. Kalau 1 ekor kambing berapa? 1 orang. Ini biaya pengadaan ya. 1 ekor unta 10, 1 ekor sapi 7, dan 1 ekor kambing hanya bisa untuk diadakan oleh 1 orang saja. Maka ketika suami istri nih misalkan ya, Bu, piye yo? Tahun iki awak dhewe kurban apa ora? Tahun dek iki awak dhewe wis ra kurbani lah corona. Golek apa-apa angel. Saiki mosok yo wis ora korban meneh. Mosok yo korban perasaan terus bentahun gitu ya. Akhirnya kemudian si suami bilang gini, tapi yo nek arep kurban bapak i duwite gur 1,5 juta Bu, ora cukup iki nggo tuku wedhus misalkan gitu ya. Kemudian istrinya gini, ya wis toh Pak, kurangnya piro? Nek gur kurang 1,5 juta, ibu juga punya kok uang tabungan 1,5 juta. Wis awak dhewe urunan wae tuku wedhuse. Maka ketika suami istri iuran beli kambing kurban, boleh enggak? Ya, berarti bolehkah iuran kambing kurban? Bolehkah iuran kambing kurban? Pertanyaannya iuran. Tidak boleh. Jadi mau iuran suami istri, mau iuran sama anak, anaknya sudah kerja, ya wis Pak tak ewangi 500.000. Nah berarti misalkan uangnya bapak 1,5 juta, uangnya ibu 1 juta, uangku 500. Maka 1 kambing kurban dibagi 3, suami istri anak, maka ini tidak diperbolehkan. Karena biaya pengadaan 1 ekor kambing hanya boleh ditanggung oleh 1 orang saja. Maka gimana caranya biar boleh? Akadnya dirubah. Ketika itu bilangnya urunan, maka nggak boleh. Tapi ibu-ibu kan apal ya, kalau uangnya suami adalah uangnya istri. Uangnya istri adalah uang istri gitu ya. Jadi kalau ibu punya uang sendiri bukan uang suami ya Bu ya. Tapi uangnya suami uangnya siapa? Uang istri juga gitu ya. Maka ketika ibu punya uang sendiri itu punya mutlak miliknya istri. Ketika kemudian istri pengen membantu suami supaya bisa berkorban, maka istri bersedekah kepada suami. Yowes Pak, ini ibu sedekah sama bapak 1,5 juta. Berarti kalau istri sudah sedekah sama suami, maka uangnya jadi uang siapa? Uangnya suami.
Maka kemudian suaminya baru mengatasnamakan hewan korbannya atas nama sohibul korban suami tadi, dan istri mendapatkan pahala, bukan pahala sedekah, tetap bahkan dapat double ya, pahala sedekahnya dapat karena bersedekah sama suami, yang kedua dapat pahala kurban. Karena kalau kita kurban itu misalkan nih 1 ekor kambing, sohibul kurban atas nama kepala keluarga, tapi anaknya 7 misalkan, tambah istri 1, suami 1, 9. Apakah 1 kambing pahalanya dibagi 9 orang? Tidak. Jadi setiap orang yang kita niatkan di dalamnya dapat pahala yang sempurna. Jadi dapatnya ya pahala kurban 1, bukan 1 kambing dibagi 9, enggak. Itulah ya. Jadi maha baiknya Allah itu, seberapa banyak pun yang kita niatkan di dalam kurban 1 kambing misalkan, ya sebanyak itu pula Allah memberikan pahala yang sama dengan orang yang kita niatkan masuk ke dalamnya. Sekarang nih ibu sudah paham tadi tentang biaya pengadaan. Kemudian kalau ibu mungkin sudah terlanjur gitu ya, mungkin ikut di masjid, daftar apa gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat mana yang lebih afdol antara ibu ikut 1 ekor kambing atau ikut 1 bagian sapi. Afdolnya kambing, tapi ikutnya sapi. Ya, kalau ngelihat dari dagingnya lebih banyak, mungkin lebih enak, bisa dibagikan kepada fakir miskin yang jumlahnya lebih gitu ya, maka ikutnya sapi. Tapi kalau dilihat dari afdolnya antara 1 kambing atau 1 bagian sapi, maka lebih afdol 1 kambing. Kenapa kok lebih afdol 1 kambing? Pertama, Rasulullah itu kalau kurban selalu utuh. Jadi walaupun 1 ekor unta itu bisa dibagi 10 orang, Rasul itu gak pernah 1 unta dibagi-bagi 10. Rasul ya sendiri 1 unta. Bahkan dalam 1 waktu Rasul itu pernah nyembelih kurban 100 ekor unta sendirian Bu. Rasul tok. 100 ekor unta. Kebayang Bu, kalau unta itu kan bisa dibagi 10. Berarti minim kan harganya 30 juta unta tuh. Nah kalau Rasul itu 30 juta 1 unta, nek 100 unta berarti berapa? 3 miliar. Itu Rasul ijen gitu ya. Jadi pertama dilihat dari afdolnya kambing 1 karena Rasul selalu berkorban utuh. Walaupun boleh untuk bagi-bagi gitu ya. Yang kedua, kenapa lebih afdol kambing? Karena kalau 7 orang yang milih bagian sapi berganti menjadi 7 ekor kambing, maka nanti aktivitas penyembelihannya lebih banyak dan lebih banyak darah yang dikucurkan dan nyawa yang diberikan untuk Allah. Jadi dari hitungan nyawanya itulah sebabnya kenapa kok kurban kambing lebih afdol. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh ikut kurban sapi. Kalau sudah kurban sapi ya nggak apa-apa gitu ya. Ini hanya mana yang lebih utama. Maka kemudian kalau kita sudah memutuskan oh ya sudah bismillah ikut kambing gitu ya. Maka kalau misalkan nih tadi kita ikut misalkan anak kita di SD, biasanya suka ada selebaran gitu kan. Memang sih tulisannya untuk memotivasi anak belajar berkurban, kita pengen 1 kelas kita itu berkurban 1 ekor kambing. Ibaratnya harga kambing 3 juta dibagi siswanya 30, berarti per anak kena iuran 100.000. Maka sahkah kurbannya? Tidak sah kurbannya. Kenapa? Ya karena nggak bisa untuk dibagi-bagi gitu ya. Maka kalau kemudian kita belum tahu hukumnya, misalkan ditanya, Bu, kurban di mana? Sampun, neng sekolah anak kulo, padahal kurban bayar 1.000. Ya nggak bisa disebut sudah berkurban di sekolahnya anak gitu ya. Ya kita dapat pahala nggak? Ya dapat, tapi pahalanya pahala sedekah. Tapi nggak bisa disebut sudah dapat pahala kurban. Karena tadi biaya pengadaannya harus 1 kambing 1 orang.
Nah sekarang kalau kita ngeliat nih, waduh piye ya, uang cuma 1,5 juta, ternyata istri ndak punya tabungan, anak yo belum kerja. Kemudian kita tetap pengen kurban, bolehkah dengan kurban yang minimalis? Nah, minimalis itu dananya pas-pasan, boleh, bisa. Maka gimana caranya kurban minimalis dengan uang pas-pasan? Maka dilihat dulu dari umur hewan kurban yang kita beli. Kalau ibu belinya unta itu minimal di usia 5 tahun. Kalau ibu belinya sapi di usia 2 tahun. Kalau kambing Jawa itu 1 tahun. Dan domba atau wedhus gembel 6 bulan. Nah jadi ibu dana minimalis. Datang ke tukang kambing, Pak, sing umure 6 sasi ndi, Pak? Sing paling cilik, misalkan. Karena biasanya dia akan jauh lebih murah. Maka ibu bisa memilih kambing domba dengan usia minimal 6 bulan. Kemudian ketika kita sudah memilih, ternyata kambingnya ada cacatnya. Kayak misalkan kita beli baju, biasanya kalau bajunya cacat lebih murah. Kita tahu kambing ini cacat, tapi ini cacat loh Bu, tapi tetap sah nggak buat kurban? Selama cacatnya itu tidak yang 6 disebutkan oleh ulama. Jadi cacat yang nggak boleh dijadiin kurban itu 6. 4 haram, 2 makruh. Nah 4 yang haram itu apa? 1, matanya buta. Jadi kalau ibu sudah beli kambing, ditaruh di rumah, di pekarangan, iki waduh saya nyeruduk kono nyeruduk kene misalkan. Udah tahu dia diikat gitu, depannya jelas-jelas ada pohon gede, neng kok jadi tabraki. Depannya ada pagar kok diseruduk, jangan-jangan kambingnya buta. Maka ketika buta tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang kedua adalah pincang. Dan memang jelas sekali pincangnya. Baik itu 1 kaki atau mungkin 2-4 kaki. Yang jelas pincang tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang ketiga sakit. Yang itu jelas sakitnya. Ini kok wedhuse nglentru, wae misalkan ya, lemes, makan nggak mau misalkan. Maka sakit tidak boleh dijadikan kurban. Yang keempat adalah tua, sangat tua, sampai-sampai dia nggak punya sumsum tulang, saking tuek. Nah saya nggak tahu kalau ukuran perkambingan itu disebut kambing tua tuh umur berapa. Mungkin nanti ada yang bisa nge-share tentang perkambingan. Saya taunya kucing soalnya. Jadi karena di rumah punyanya kucing. Kalau kucing itu dia usia 3 bulan sama kayak anak umur 2 tahun. Kalau kucing 1 tahun sama kayak orang usia 25 tahun. Jadi kalau ibu punya usia kucing 1 tahun ngeong-ngeong terus njaluk kawin. Ojo terus malah disenin kowe iki lagi setahun barang ngeong-ngeong njaluk kawin. Nah, memang sudah waktunya kawin dia 1 tahun gitu ya karena dia umurnya seperti 25 tahun. Maka kalau kucing ini sudah usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah kayak umur 60-an tahun. Nah, jadi wes tuwek Bu, makanya kucing itu kan dia 10 tahun aja itu udah tua banget gitu loh. Jadi tidak sama dengan usia manusia. Tapi kalau kambing saya nggak tahu. Nah saya belum pernah tanya juga sama tukang kambing. Kira-kira kalau sampai kambing meninggal itu paling tua usia berapa? Maka kalau dia sangat tua itu tidak sah dijadikan kurban. Jadi 4 ini yang nggak sah ya. Kemudian yang 2 ini walaupun cacat tapi makruh. Makruh itu dibenci. Masih sah tapi nek bisa ya dihindari. Yang pertama adalah telinganya terpotong. Baik itu cuma sebagian atau keseluruhan telinga terpotong. Ya, telinga. Mau daunnya, mau ujungnya, pokoknya bagian telinga. Yang kedua tanduknya, sungu gitu ya, tanduknya pecah atau patah. 2 ini adalah yang cacat makruh. Maka selain 6 ini masih boleh untuk dijadikan sebagai kurban. Misalkan kita datang dana minimalis, Pak
kambing yang umur 6 bulan wedhus gembel mana? Ini Bu, tapi rada cacati. Apa Pak cacatnya? Ini loh, ndak punya hidung misalkan gitu ya. Mungkin dia kambing ini karena kecil gitu ya, terus mungkin keinjek temennya hidungnya hilang mungkin ya, atau mungkin luka misalkan, atau kepotong dikit jadi cacat di hidung. Maka masih boleh nggak dijadikan kurban? Boleh, karena tidak termasuk cacat yang 6. Atau misalkan kita datang terus kata bapaknya, ada Bu, ini murah tapi betina. Boleh nggak? Boleh nggak kurban dengan kambing betina? Boleh, walaupun jantan lebih afdal. Tapi betina nggak apa-apa Bu, dan biasanya betina lebih murah daripada jantan. Tapi ternyata ketika kita beli betina karena lebih murah, waktu kita sembelih ternyata dia hamil. Maka apakah sah kurban kita? Sah. Jadi betina, kambing hamil boleh untuk dijadikan kurban. Tapi kesian ya Bu ya. Ya Allah, mateng-mateng kok ya dibeleh gitu ya. Dan anaknya kalau misalkan di dalam kandungan mati, maka menjadi bangkai. Kenapa? Karena matinya tidak disembelih. Maka yang mati tidak disembelih, sehalal apapun dagingnya ya menjadi haram karena namanya sudah menjadi bangkai. Nah, kemudian misalkan giginya ompong, sah nggak? Giginya ompong, iya ini Bu ada, kambingnya besar, bagus, jantan, giginya tapi ompong Bu, sah nggak? Sah, boleh. Bahkan kalau sama penjual kambing ini malah wis poel loh Bu, poel. Jadi kalimat poel itu sebenarnya untuk gigi yang sudah ompong, berarti apa ya, ibaratnya tuh sudah mateng gitu loh kalau kambing poel, jadi nggak masalah. Nah, ki malah wes poel, biasanya tukang kambingnya suka ngasih tahu kalau sudah giginya ompong. Nah ini 6 cacat gitu ya, yang kemudian 4 haram, kemudian yang kedua makruh. Nah sekarang ibu sudah beli kambing kurban, kemudian merasa suami memiliki uang, ibu juga punya uang simpanan sendiri. Kemudian suami sudah berniat berkurban untuk keluarga. Terus kita mikir karena orang tua kita sudah nggak ada, ibu niat beli kambing kurban tapi dikhususkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi suami atas nama keluarga, kita beli sendiri tapi buat menghadiahi bapak atau ibu yang sudah meninggal atas namanya almarhum. Boleh atau enggak? Bolehkah berkurban khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ada yang kurban kali ini sudah meniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, mengkhususkan? Ada? Ya, G. J. Memberi uang, J, untuk berkurban. Gimana hukumnya? Baik, kita bahas ya. Maka apakah boleh untuk berkurban bagi orang yang sudah meninggal dunia? Ada perbedaan pendapat ulama di sini. Saya kemukakan yang boleh dalilnya apa, nggak boleh dalilnya apa. Tapi di antara yang boleh dan nggak boleh mana yang lebih kuat? Pertama, yang membolehkan dulu. Ada ulama yang mengatakan boleh. Loh, dalilnya apa? Ulama membagi ibadah kita itu dibagi menjadi 3 macam. Yang 2 itu bisa dikirimkan pahala untuk mayit, yang 1 nggak bisa. Maka yang nggak bisa apa? Yang ibadah sifatnya fisik saja. Misalkan kayak kita sholat, aku tak sholat. Ngopo, sholat opo? Iki aku arep ngirim pahala, nggo ibuku sing udah nggak ada. Maka kalau aktivitasnya fisik tok seperti sholat, puasa, baca Quran, ibu menghatamkan Quran biar bisa ngirim pahala Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, ini nggak nyampe. Kata ulama begitu ya. Jadi ada orang yang misalkan ketika hidup di dunia nggak iso maca Quran, terus berwasiat nanti nih aku meninggal tolong ya hatamkan Quran banyak-banyak buat aku. Sampai enggak lah. Al-Quran menyebutkan di dalam hadis Rasul, Al-Quran bilangnya ya'ti yaumul qiyamah Al-Quran syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu maunya nanti datang di hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Jadi yang dapat syafaat yang baca apa yang dibacain?
Yang baca, ibaratnya ora iso maca Quran arep entuk syafaat saka Quran. Kan ya Qurannya ndak mau dong, kowe ora tau maca aku, mosok kowe arep tak tulung. Logikanya kita kan begitu gitu ya. Maka kalau di dunia kita sering baca Quran, Quran mau nolong kita. Lah ada orang yang nggak pernah belajar Quran, tapi dia berwasiat untuk menghatamkan Quran bagi dirinya. Lah tek penamen. Nah, maka yang aktivitas fisiknya ibadah, maka ini tidak bisa dikirimkan pahala. Yang kedua, yang ini bisa dikirimkan pahala untuk mayit adalah yang sifatnya harta. Jadi dalilnya mana? Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, dulu ibuku adalah orang yang gemar bersedekah. Bolehkah sekarang aku melanjutkan apa yang menjadi sedekahnya? Maka kata Rasulullah, ya, dan niatkan untuk ibumu. Berarti ketika kita itu mengeluarkan harta, diniatin ngirim pahala, sedekah, wakaf tanah, wakaf Quran. Nah ini solusi. Jadi kalau tadi kita mau kirim bacaan Al-Quran tidak nyampe, maka caranya ibu ganti menjadi wakaf Al-Quran. Nah ini solusi juga buat ibu-ibu, misalkan insya Allah yang mudah-mudahan nanti masih bisa nabung nih 15 November insya Allah saya berangkat. Jadi untuk jamaah-jamaah perempuan yang pengen berangkat bareng saya, kemudian dibimbing dari segi fikihnya, bismillah ya, semoga Allah mudahkan. Jadi nanti misalkan di Mekah atau Madinah itu kan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Qurannya kan seragam. Nggak bisa kita kemudian wakaf bawa dari Indonesia taruh Quran di situ, enggak, karena Qurannya Saudi yang warna hijau itu ya, dan itu sudah distempel kan sama kerajaan ya. Jadi memang untuk yang ditaruh di situ sudah Qurannya khusus. Tapi kita pengen nih wakaf Quran atas nama orang yang sudah meninggal, apalagi Quran yang kita taruh di sana itu dibaca oleh orang seluruh dunia. Pahalanya kayak apa coba? Ya, maka ibu caranya tadi kalau kita ngirim bacaan Quran nggak nyampe, ganti caranya dengan wakaf Al-Quran atas nama orang yang sudah meninggal. Punya uang berapa? 1 juta lah misalkan. Al-Quran misal harga 100.000. Ya udah 5 atas nama ibu, misalkan 5 atas nama orang yang sudah meninggal. Datang mungkin kalau di sini ke pondok pesantren tahfidz, kemudian ke masjid misalkan ya, ke pesantren. Datang, Ustadz saya wakaf Quran, Masya Allah. Setiap huruf yang dibaca oleh santri itu, huruf yang dibaca di murojaah, namanya santri penghafal Quran tuh nggak mungkin bu baca 1 ayat cuma peng 1. 10 kali minimal loh, 1 ayat bolak-balik. Maka kalau itu dari Al-Quran yang kita wakafkan, maka pahala yang dibaca menggunakan Al-Quran itu akan terus mengalir kepada orang yang kita niatkan. Bahkan sampai anak ini bisa menjadi ustadz, bisa menjadi dai dengan ribuan santri, maka pahala itu tetap tidak akan terputus, diwasilahkan karena Al-Quran yang kita wakafkan. Maka caranya gitu, jadi bukan ngirim pahala Quran bacanya, tapi wakaf Al-Qurannya ya. Nah, maka tadi yang sifatnya harta bisa, termasuk kurban, itu kan juga ada harta yang kita keluarkan. Maka dengan dalil secara umum, boleh untuk seseorang mengkhususkan berkurban bagi orang yang sudah meninggal dengan keumuman hadis yang ada tadi. Ini yang membolehkan ya. Kemudian nanti ulama juga membolehkan ibadah yang sifatnya fisik dan harta itu bisa dikirimkan pahala untuk mayit. Seperti haji atau umroh. Ibu punya orang tua yang belum sempat umroh, tapi ibu dulu sudah pernah umroh, tapi mau berangkat umroh lagi membadalkan orang tua nggak mampu. Datang aja ke Amanu misalkan, di sini ada badal umroh atau enggak? Berapa biayanya? Saya membadalkan umroh biasanya tidak semahal kita berangkat umroh, mungkin sekitar 5 juta mungkin, nanti tanya sama Bu Nur ya. Saya mau membadalkan umroh untuk orang tua saya. Ibu mau ngirim pahala umroh buat orang tua yang belum pernah umroh dengan membayar ke travel. Maka ada harta yang kita keluarkan atau misalkan membadalkan haji, maka itu bisa dikirimkan pahalanya untuk mayit. Jadi yang bisa dikirimkan pahala untuk mayit adalah yang sifatnya harta atau menggabungkan antara fisik dengan harta. Karena ketika kita umroh ya kita tawaf, sa'i, ada fisik yang ibadah di sana. Tapi ada uang yang harus kita keluarkan, maka dengan menggabungkan antara keduanya boleh untuk kemudian mengirimkan pahala untuk mayit. Ini dalil yang membolehkan gitu ya, dari dalil secara umum.
Kemudian yang nggak boleh, alasannya apa? Kita bolak-balik belajar bahwa yang namanya ibadah syarat diterimanya berapa Bu? 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasul. Maka kalau ibadah yang tidak dilakukan Rasul, maka ibadah ini menjadi ibadah yang tertolak karena Rasul tidak melakukannya. Maka Rasul tidak pernah sekalipun berkurban khusus untuk keluarganya yang sudah meninggal. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa 100 ekor unta yang dikurbankan Rasul, itu Rasul satu, Khadijah satu, Ibrahim satu, Hamzah satu, ini enggak. Jadi Rasul itu dengan orang yang sudah meninggal memasukkan nama mereka ke dalam nama orang yang masih hidup. Maka sebenarnya ini yang lebih afdol. Jadi antara pendapat yang boleh dan gak boleh, lebih kuat yang gak boleh. Tapi kalau kita mau ngirim pahala, gimana untuk mereka yang sudah gak ada? Masukkan niat untuk mengirim pahala bagi mereka ke dalam kurban yang kita kurbankan. Jadi yang dilakukan Rasul ketika beliau berkurban, ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang tidak bisa berkurban di tahun ini. Jadi ketika ibu punya satu kambing kurban nih, kemudian serahkan ke panitia, kemudian atas nama sohibul kurban suami, tapi ibu dalam hati sudah meniatkan, ya Allah, ini dari suami, aku, anakku, ibu, bapak, Pak Le, Pak D, Bude, misalkan gitu. Jadi kita niatkan semua orang yang sudah meninggal ke dalam satu kambing kurban itu, maka itu sudah mencukupi untuk memberikan pahala kepada mereka tanpa pahala kita juga dikurangi. Jadi semua yang kita niatkan mendapat pahala kurban secara utuh. Meskipun hanya satu bagian sapi misalkan, gak masalah gitu ya. Jadi yang lebih afdol tadi, memasukkan orang yang meninggal ke dalam bagian kita, selama mereka tidak berwasiat. Jadi kita cuma kepengen aja kirim pahala, padahal ketika mereka masih hidup mereka gak pernah bilang mau atau pengen dikirimin pahala kurban. Jadi mereka tidak meninggalkan wasiat ya. Tapi kalau ibu tadi tanya, gimana kalau sudah berwasiat? Jadi sebelum meninggal memang sudah mipe gitu ya, sudah nabung, pengen kurban, kok qadarullah belum sempat kurban sudah meninggal. Maka lakukan, khususkan berkurban bagi orang yang sudah meninggal tersebut hanya diniatkan untuk melakukan apa yang menjadi wasiatnya. Jadi niatnya apa? Sudah tunaikan wasiat, gitu ya. Tapi kalau nggak berwasiat jangan dikhususkan, melainkan masukkan ke bagian orang yang masih hidup. Sampai sini paham Ibu? Paham ya, insya Allah. Baik, sekarang, ya, G. J. Ya. Ya. Puasa Daudnya. Boleh atau tidak? Iya. Jadi misalkan gini, dia puasa Daud misalkan ya, kita hitung Dzulhijjahnya 2 misalkan pas tanggal 2 Dzulhijjah mulainya. Nah tanggal 1 itu kan ada memperbanyak puasa Daud, tapi enggak jatahnya puasa Daud misalkan di hari Kamis. Maka tanggal 1-nya tetap boleh puasa dengan niat Dzulhijjah. Tanggal 2 niatnya Daud. Tanggal 3 kan enggak jatuh Daud, niatnya Dzulhijjah. Tanggal 4 Daud plus Dzulhijjah, terus begitu. Maka nanti kalau ternyata jatuhnya di tanggal 8 Daud, kemudian di tanggal 9 Dzulhijjahnya puasa Arafah, padahal bukan jatahnya Daud, niatkan puasa di tanggal 9 Arafah. Gitu. Jadi mati ya. Jadi enggak apa-apa 9 hari ini puasa setiap hari. Enggak masalah. Atau misalkan tetap Daud dan puasa Dzulhijjah. Enggak masalah ya. Nah jadi boleh kita menggabungkan niat, beberapa niat sekaligus tadi. Enggak apa-apa, ibu 8-nya puasa, 9-nya puasa enggak apa-apa. Asal jangan di 8 itu puasa tarwiyah tok gitu ya. Nah enggak pakai mic insya Allah cukup keras ya Bu suara saya ya. Iya ini mati ini. Iya baterainya. Ya.
tes ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat bahwa yang namanya orang sudah berkurban, dia terkena larangan untuk tidak boleh menjual bagian dari hewan kurbannya. Dan tidak boleh untuk mengupah tukang jagal menggunakan hewan sembelihan. Misalkan gini, kan sunnahnya ibu, kalau ibu berkurban itu menyaksikan sendiri pemotongan hewannya. Jadi bukan pasrah bongkoan sama masjid. Jadi bukan setor nama, wes engko nerima daging, bukan begitu. Jadi ibu bisa menyaksikan secara langsung penyembelihan hewan yang ibu kurbankan. Ini sunnahnya. Maka kalau bisa kita ngurusin sembelihan itu sendiri itu lebih afdol. Misalkan udah kita nggak ikut masjid, kita pilih kambing sendiri, nanti sewa tukang jagal gitu ya. Kemudian untuk menjagal di rumah kita. Nah, kalau kemudian ibu sewa tukang jagal, maka harus ada upah yang diberikan untuk tukang jagal. Dan tidak boleh memberikan upah itu menggunakan hewan kurban. Misalkan gini, wes lah kulite karo sirahe aku ra iso ngurusi. Wes Mas gowonen. Tapi kita niatkan itu untuk mengupah. Yo idep-idep upahe. Maka itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh mengupah tukang jagal menggunakan bagian dari hewan kurban. Tapi kalau misalkan gini, kita udah ngasih uang nih sama tukang jagal ini sebagai upahnya. Terus kita nggak bisa tadi kepala sama kulitnya, wes Mas upah sama kulitnya gowonen sisan. Tapi dalam hati, yo idep-idep upahe. Walaupun sudah dikasih uang tadi, maka boleh nggak? Tetap tidak boleh. Jadi gimana? Yang boleh, kita boleh nggak ngasih tukang jagal? Boleh, tapi diniatkan untuk memang dia bagian dari orang yang berhak menerima hewan kurban. Jadi bukan ditambahi karena upahnya. Maka ketika kemudian kita itu nyembelih, sunnahnya pula bagi sahibul kurban ikut mencicipi dari hewan kurbannya. Bahkan ada ulama yang mewajibkan. Jangan terus aku radoyan wedhus, aku engko walaupun ikute wedhus aku njaluke dagingnya sapi ya. Enggak begitu. Jadi sampai diwajibkan bagi sahibul kurban makan, ya, meskipun itu cuma sesuap. Sampai diwajibkan, walaupun ada ulama yang enggak sunnah saja. Artinya nek bisa lebih afdolnya tuh kita makan gitu ya. Maka bagaimana pembagian hewan kurban ini? Hewan kurban yang sudah kita sembelih ini dibaginya sebenarnya 3 bagian. Walaupun 3 bagian ini enggak kaku ya. Misalkan enggak harus sahibul kurban dapat 1/3. Jadi 3 bagian itu 1/3 buat sahibul kurban, 1/3 buat orang miskin yang membutuhkan, 1/3 hadiah untuk orang kaya. Jadi sebenarnya tidak harus orang miskin yang menerima kurban, tapi boleh kita berbagi kepada orang yang kaya sebagai bentuk hadiah. Ya, jadi dibagi ke 3 orang ini. Kalau misalkan kita ngerasa 1/3 wes kakean, juga dapat dari mana-mana. Boleh nggak kalau bagian kita diberikan kepada orang lain? Boleh, asal tadi ngambil paling nggak bagian punyanya sendiri, makan punyanya sendiri. Walaupun ini dibagikan lagi ke yang lain. Nah, lebih afdol mana ketika misalkan ibu nyembelih di sini ataupun di tempat lain? Misalkan gini, di sini sudah banyak yang kurban, tapi Ustadz ada yang ngasih tahu kalau di pedalaman itu 1 kambing buat 1 desa, mesake misalkan. Maka ibu mau berkurban di sana, di daerah pedalaman. Sebenarnya mana yang lebih afdol, di tempat sendiri atau di tempat orang? Lebih afdol di tempat sendiri. Dan yang sesuai dengan sunnah sebenarnya kalau kita mau berbagi, bukan berbagi uang, bukan berbagi hewan, tapi berbaginya daging. Misal gini, ibu punya keluarga di Wonogiri, yang di situ memang daerah yang susah air gitu ya, mungkin ngenes lah mesake. Yang lebih afdol bukan ibu ngasih kambing ke sana, tapi ngasih dagingnya. Karena sahibul kurban tadi
sebisa mungkin dia menyaksikan penyembelihannya, maka ibu menyaksikan dulu penyembelihan di sini yang dikirim daging kurbannya ke Wonogiri. Bukan ngirim uangnya. Bukan ngirim wedhuse. Wis sak wedhuse wae lah gen awak dhewe ora repot, enggak gitu. Jadi kalau bisa ibu berbagi daging kurban itu lebih afdol. Tapi kalau misalkan memang tidak mampu gitu ya, kita pengen kurban di Palestina misalkan, maka boleh nggak? Boleh. Tapi nek bisa ibu ketika saat disembelih itu video call. Nek bisa, karena menyaksikan. Nek nggak mampu ya udah Mas tolong di videoin ya. Jadi pada saat proses itu ibu dikirim videonya, berarti menyaksikan proses penjagalannya itu. Paham? Nah ini yang lebih afdolnya. Jadi walaupun yang dilakukan boleh, tapi kan kita melihat mana yang lebih afdol. Kemudian ketika menyembelih, ya ini kalau kita nggak belajar bagaimana teknik penyembelihan itu laki-laki, tapi sebagai informasi saja, ketika menyembelih itu mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Dan bismillah ini tidak perlu ditambahin ar-rahmanir-rahim ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar. Hadza minka walaka, boleh ya Allah ini darimu dan untukmu, atau ini dariku dan dari keluargaku, boleh mengucapkan di situ sohibul kurbannya, meniatkan satu-satu. Makanya kalau jagal sendiri tuh enak Bu. Kita bisa ngucap di situ orang-orang yang kita niatkan. Tapi kalau misalkan ke masjid ya udah sohibul kurban aja, ketika menyerahkan nama sohibul kurban, tapi dalam hati kita niatkan untuk orang-orang yang kita berikan pahalanya. Maka ketika menyembelih pun juga tidak boleh untuk mengucapkan sholawat. Jadi memberikan tambahan ar-rahmanir-rahim aja nggak boleh Bu. Bolehnya cuma bismillahi wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Bahkan Allahumma sholli ala Muhammad itu pun tidak boleh dilakukan pada saat menyembelih. Kenapa tidak boleh mengucapkan sholawat pada saat penyembelihan? Yang pertama, ini tidak ada tuntunannya dari Rasul. Yang kedua, dikhawatirkan ketika kita mengucapkan sholawat itu, kita membayangkan Rasul dan menjadikan nama Rasul itu sebagai perantara untuk kurban kita. Kita pernah belajar tentang tawasul atau minta sama Allah pakai perantara. Dan minta sama Allah pakai perantara ini ada yang halal, ada yang haram. Tidak boleh menjadikan orang solih yang sudah meninggal sebagai perantara doa kita. Kita datang ke makamnya Rasul, misalkan ke Raudhah, nanti di Masjid Nabawi, kemudian kita mengucap, ya Rasulullah tolong sampaikan maksud dan tujuan kami ya Rasul, tolong sampaikan ke Allah ampuni dosa kami. Itu gak boleh. Kita mintanya sama Rasul, berperantara kepada Rasul. Ibu datang ke makamnya Wali Songo, kemudian bilang wali, Pak Wali, Sunan Ampel, Sunan ini misalkan ya, tolong sampaikan ke Allah. Itu gak boleh. Ibu datang ke makam suami, terus bilang mas, dongak ke aku yo mas yo, ken aku sabar. Nah itu ya gak boleh. Karena suami butuh doa kita Bu, bukan ibu yang minta doa dari suami. Jadi kalau nggak curhat sama kuburannya ketoknya orang marem gitu ya. Kadang nangis di kuburan ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita berlaku kesyirikan tadi. Dongake yo mas yo. Nah itu nggak boleh kita dongake gitu. Berarti kan kita minta sama suami untuk mendoakan kita. Padahal banyak loh ibu-ibu yang begitu ya. Nah maka juga saya pernah bahas ada lagu yang sering kali kita dendangkan ketika mungkin ibu ngudang putu atau mungkin punya anak kecil dulu ya, saat menina bobokkan daripada lagu gundul-gundul pacol gitu misalkan, terus sholawatan wae. Nah, ketika yang didendangkan adalah tawasalna bismillah misalkan gitu ya, wabil hadi rasulillah, maka ini nggak boleh lagi didendangkan. Kenapa begitu? Karena kalimatnya tawasalna. Tawasalna itu tadi kita minta sama Allah pakai perantara. Bismillah ini masih boleh nih dengan nama Allah. Kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Ghaffar, ya Syakur. Boleh. Tapi yang belakangnya itu yang salah kaprah. Belakangnya itu yang syirik semuanya. Wabil hadi rasulillah. Dan minta tawasul dengan petunjuknya Rasulullah. Gak boleh, Rasulullah sudah gak ada. Wa kulli mujahidin lillah, dan seluruh mujahid-mujahidnya Allah bi ahlil badri, yang mereka berperang di perang Badar. Orang yang meninggal di perang Badar memang Allah berikan mereka keistimewaan.
Dengan Allah sebutkan yang jumlah mereka hanya 300, Allah sebutkan begini, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Ahlul Badr, silahkan kalian berbuat semau kalian karena aku sudah mengampuni dosa kalian. Itu keistimewaan Ahlul Badr, Bu. Tapi nggak boleh kita minta Ahlul Badr buat jadi perantara terkabulnya doa kita. Berarti kita bertawasul dengan orang solih yang sudah meninggal. Begitu juga lagu yang mungkin juga sering kita dendangkan, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya tahu ya? Waghfir lana ma madha. Nah, Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah bil Mustafa, dengan perantara Al Mustafa. Mustafa itu nama lain dari Rasulullah. Orang yang terpilih namanya Al Mustafa. Berarti ya Allah dengan perantara Nabi Muhammad balik maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami. Nah, berarti mintanya sama Rasul. Nggak boleh. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, ya nggak boleh. Jadi dua lagu ini saya harap ibu tidak lagi mendendangkan. Jangan terus ngerasanya, kui kan basa Arab, oh bu, orang Arab dulu ya ada yang kafir, ada yang syirik loh, Abu Jahal, Abu Lahab. Kui opera syiriknya nemen gitu kan. Tapi ya tidak setiap orang Arab, tidak setiap lagu Arab tuh mesti bener ya. Maka pentingnya kita belajar. Maka tadi ketika menyembelih mengucapkan nama Rasulullah pun juga tidak diperkenankan karena dikhawatirkan itu berwasilah meminta perantara kepada beliau. Maka sekarang nih yang paling banyak dilakukan oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu biasanya nanti jadi panitia kurban. Ibu yang nanti jadi panitia kurban boleh atau tidak untuk nanti masak-masak di masjid dan masak-masaknya khusus buat panitia. Bolehkah panitia masak-masak hewan kurban khusus dan dimakan bareng-bareng? Dimakan bareng-bareng panitia, karena biasanya kan sing rewang kan dimasake. Nah, hukum memakan masakan hewan kurban tadi karena rewang, karena panitia itu boleh enggak? Atau biasanya nanti panitia dapat kupon? Di rumahnya sih udah dikasih satu-satu, tapi nanti yang khusus panitia dapat tambahan sak kresek lagi. Ya betul. Pertanyaannya bukan ya betul, boleh atau enggak? Mumpung belum kebacot. Ini udah jadi panitia kurban, boleh atau tidak? Udah terlanjur, belum bu, kurbannya belum. Yang dulu kayak gitu. Nah besok kayak gitu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Baik, sekarang kita bahas ya. Jadi pada dasarnya ini rumus yang ringkas. Pada dasarnya daging kurban itu boleh dimakan siapa aja. Orang kafir boleh nggak dapat daging kurban? Boleh, asal kafirnya bukan kafir harbi. Jadi kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Tapi kalau dia tetangga kita, yo baik, nggak pernah ganggu kita, maka dia boleh diberikan daging kurban. Siapa tahu itu bisa menjadi wasilah dia dapat hidayah, kan gitu ya. Maka daging kurban itu nggak ada batasan siapa aja yang boleh. Mau orang kaya boleh? Boleh tadi ya. Jadi siapa aja boleh makan daging kurban. Dan yang penting daging kurban itu yang nggak boleh apa? Jangan dijadiin upah. Buat penjagal kah? Buat panitia kah? Buat yang ngurusi kah? Intinya di situ. Dimakan siapa aja boleh, yang nggak boleh dijadiin upah. Paham ya? Nah, sekarang kalau kemudian panitia masak-masak, kemudian makan dari hewan kurban itu, berarti boleh atau enggak? Kenapa boleh? Karena boleh dimakan siapa saja. Yang enggak boleh buat apa, Bu?
upah. Kira-kira makannya panitia itu upah mereka bukan? Bukan. Upah yang kerja bukan? Kenapa kok masak-masak buat panitia? Iya, kenapa kok dimasakin? Kenapa Bu? Kenapa kok dimasakin panitianya? Laper. Ya sarapan di rumah kan bisa. Hah? Kira-kira nih pertanyaannya, kenapa kok panitia dimasake? Soalnya kenapanya? Karena mereka sudah kerja. Karena mereka sing ngurusi. Karena mereka rewang. Jadinya dikasih makan. Berarti makan-makannya sebagai upah enggak? Hah? Nah, sekarang gini solusinya gitu ya. Lah piye mau seorang makan yo keluwen gitu ya. Maka tadi intinya dimakan siapa aja boleh, yang nggak boleh dijadiin upah. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya bedain kalau masak-masak itu sebagai makanan buat siapa aja dan bukan upah buat yang kerja? Maka dilihat dari indikatornya. Gimana indikator yang membedakan? Pertama, kalau daging itu dimasak khusus untuk panitia saja dan yang nggak kerja nggak boleh ikut makan, maka ini menjadi haram karena dia sebagai upah bagi panitia. Misalkan masak di situ masjid, ada orang mau aku njaluk gulene ora etokno aku ora melu kerja njaluk mangan misalkan. Maka itu indikator pertama bahwa masak-masak dikhususkan untuk panitia sebagai upah mereka dan iki hukumnya haram. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah ngasih tahu besok sekitar jam 1 siang monggo yang mau datang ke masjid makan-makan bareng, mau bawa anak cucunya tonggone siapa aja boleh ikut makan, maka ini makan makanannya tidak sebagai upah dan diperbolehkan. Jadi indikatornya adalah khusus panitia atau bukan. Siapa aja boleh makan atau khusus. Nah khusus berarti nggak boleh. Itu ya indikator pertama. Kemudian indikator kedua, kalau semua boleh makan, yang mungkin dia cuma ke situ tadinya mau ngambil jatah kurban, Bu, kok ada makan-makan? Iya monggo, ayo boleh siapa aja bebas, dia ikut makan. Tapi terus panitia, wah nek koyong ini yo radil no, mosok kabeh etok mangan, panitiane yo mangan, kabeh sing ra kerja yo mangan. Ya wis menengo wae, engko panitia tak tambahi daging. Nah, misalkan. Maka panitia tadi makan-makan, semua ikut makan, boleh. Tapi kemudian panitia nanti masih dapat tambahan daging karena hasil dari mereka kerja. Maka tambahan dagingnya boleh nggak? Tidak diperbolehkan karena itu juga bagian dari upah. Tapi kalau misalkan gini, semua sudah dibagi, nggak ada pengkhususan tambahan bagi panitia. Tapi di situ masih ada kulit, masih ada kemudian tulang-tulang yang ada dagingnya sumsum gitu ya. Nah kemudian bilang ini siapa aja yang mau boleh ngambil. Nah itu nggak apa-apa. Panitia ikut ngambil nggak masalah, tapi jangan dikhususkan untuk panitia. Boleh. Tapi nih panitia tadi dapat kupon khusus buat ngambil lagi, itu yang nggak boleh. Nah itu karena belum belajar ilmunya. Makanya harus dibahas fikih kurban nih sebenarnya ya, supaya jangan sampai kita pengennya dapat pahala malah jadinya dosa karena mengambil yang bukan hak kita. Ilustrasi sederhana gini Bu, si A itu utang 1 juta sama si B, tapi ketika si A mau bayar utangnya langsung dia berhalangan, akhirnya minta tolong si C untuk nyampaikan bayar utang itu ke si B. Nah si C ini butuh transport, dia butuh bensin, butuh makan. Kira-kira untuk transport dan makannya dia ngambil uang yang 1 juta
punyanya si B atau minta dari si A? Minta dari si A. Kenapa kok nggak ngambil dari 1 jutanya si B? Karena itu bukan haknya dan itu nanti ngurangi jatah utangnya kan gitu ya, jatah pengembaliannya. Sama Bu, A itu sohibul kurban, C itu panitia kurban. Jadi antara panitia sama sohibul kurban itu satu level. Panitia kurban itu hanya sebatas wakil dari sohibul kurban. Dan dia tidak bisa dikiaskan sama dengan amil zakat. Kan amil zakat berhak menerima zakat. Loh, panitia kurban bukan amil zakat. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan tambahan dari kurban. Maka ketika si C butuh transport, itu nggak ngambil dari uangnya B, tapi dari uangnya A. Maka ketika panitia kurban ini mendapatkan hewan kurban, bukan ngambil dari jatahnya B, tapi ngambilnya dari jatahnya A. Artinya apa? Biaya-biaya yang dikeluarkan harusnya dari sohibul kurban. Termasuk upah panitia bukan ngelongi jatah orang yang mendapatkan kurban. Kan kalau panitia dapat tambahan jatah, berarti kan itu ngelongi jatah. Kayak si B tadi, ngelongi jatahnya B. Maka diambilkan upah itu dari uangnya si A. Maka disebabkan karena panitia memang tidak mendapatkan apa-apa, misalkan yusrewang sopo wae ngewangi gitu ya. Maka karena tidak dapat jatah itu akhirnya panitia merasa berhak mendapatkan lebih karena hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini yang nggak boleh. Iya, hukumnya adalah haram. Nah, sekarang lagi panitia kurban itu tadi sama sohibul kurban kan levelnya sama. Mereka hanyalah wakil, berarti ya panitia ya adalah sohibul kurban. Maka tadi sohibul kurban tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban. Sekarang kalau panitia kurban misalkan di masjid gini, Bapak Ibu sohibul kurban mohon diikhlaskan, nanti bagian kepala sama kulitnya kami jual untuk dimanfaatkan sebagai pembangunan masjid, boleh enggak? Jadi panitia menjual kulit dan kepala hewan kurban dan uangnya masuk untuk pembangunan masjid, boleh enggak? Tidak boleh. Yang jawab boleh, kenapa? Karena tidak masuk uang pribadi untuk keperluan umat. Jadi ketika sohibul kurban namanya menjual hewannya enggak? Nah, jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama dari keempat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu hanya satu yang membolehkan, 3 itu mengharamkan. Ya, jadi 3 madhab mengharamkan panitia kurban untuk menjual bagian dari hewan kurban walaupun itu untuk kepentingan masjid, pembangunan rumah tahfidz. Kenapa? Karena panitia kurban tadi sohibul kurban sama posisinya dan terkena larangan walaupun itu tidak masuk ke uang pribadi. Maka satu madhab yang membolehkan ini ya ketika itu tidak, itu kembalinya misalkan dijual tapi kembalinya kepada orang yang membutuhkan, kembalinya dibagi lagi ke fakir miskin, maka satu madhab Hambali ini boleh. Tapi 3 madhab Hanafi kalau tidak salah, madhab Hanafi boleh, tapi 3 madhab Syafi'i, Hambali sama Maliki itu mengharamkan. Maka solusinya gimana? Solusinya kan tadi bolehnya dibagi gitu kan, maka kepala sama kulit itu dibagikan dulu ke orang miskin. Jadi ketika dibagikan ke orang miskin, ini sudah punya siapa? Punya orang miskin. Misalkan bilang gini, wes kue tak kei kepala sama kulit, tapi kan tidak bisa untuk ngopeni gitu misalkan ya. Nek misalke iki didol kemudian uangnya diserahkan ke masjid gimana? Boleh. Tapi bukan panitia yang menjual. Jadi panitia sudah memberikan kepada orang, orang itu kemudian menjualkan, jadi sudah menjadi haknya siapa? Haknya si orang miskin tadi, bukan haknya panitia lagi. Tapi kalau orang miskin ya wis nek aku ra iso ngedolke, tulung dolno. Nah boleh panitia menjualkan.
Tapi bukan status dia sebagai panitia yang menjual. Tapi dia sudah memberikan itu kepada orang, maka menjadi haknya orang, nanti panitia membantu menjualkan. Udah nggak Bu? Itu boleh. Jadi misalkan sudah akadnya sama orang miskin, ya kamu tak kasih bagian kepala sama kulit, tapi nanti tolong dijual terus nanti buat masjid ya. Orang miskinnya misalkan, yuk gak apa-apa misalkan, udah berarti boleh. Tapi kalau orang miskinnya aku sayang dikai kok duitnya gue kue, misalkan gitu ya, boleh nggak ketika dia menolak untuk memberikan? Ya boleh, udah jadi haknya dia. Dia mau ngasihin buat masjid, mau nggak ngasih buat masjid, itu sudah menjadi punya dia. Kita juga nggak bisa memaksa. Yang jelas bagaimana sebagai panitia memberikan dulu apa yang menjadi haknya. Perkara ya udah titip tolong jualin, nanti uangnya dipakai aja buat masjid pembangunan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti ya orang ini dapat pahala dari sedekahnya. 50-50. Paham Ibu? Paham ya? Nah, jadi ini pembahasan fikih kurban. Jadi nanti ibu-ibu yang jadi panitia betul-betul berhati-hati ya. Jangan sampai pahala yang sudah kita dapatkan hilang begitu saja karena ada ketidaktahuan dari segi ilmu kita. Bahkan mungkin kita mengambil sesuatu yang haram. Ibaratnya cuma ketambahan daging sekilo, tapi dosa yang kita masukkan ke perut kita jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan dari pahala ya. Maka ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di luar daripada sesi karena sudah jam 11 lebih. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, ada kebaikan datang dari Allah, ada kekurangan datang dari saya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.